Yacine Adli dan Stefano Pioli, Andrea Pirlo dan Carlo Ancelotti-nya AC Milan masa kini. Stefano Pioli dan Yacine Adli mungkin bisa menjadi Carlo Ancelotti dan Andrea Pirlo masa kini di klub Liga Italia Serie A AC Milan. Yacine Adli menjalani hari-hari yang penuh warna sekembalinya ia dari peminjaman di klub Liga Prancis Bordeaux. Sempat digadang-gadang sebagai pemain potensial AC Milan, langkahnya sempat terjegal gara-gara tidak mendapat kesempatan bermain yang cukup dari Stefano Pioli. Akan tetapi dalam beberapa waktu terakhir, ia menunjukkan penampilan yang cukup lumayan bak pemain yang terlahir kembali. Bahkan dari 2 pertandingan terakhir AC Milan, ia selalu dipercaya Stefano Pioli sebagai starter, termasuk saat melawan Lazio. Meski belum seberapa, kepercayaan yang diberikan kepada Yacine Adli tersebut adalah langkah besar bagi sang pemain untuk bertahan di skuad Stefano Pioli. Pasalnya, musim lalu, ia hanya dimainkan sebagai starter 1 kali, bahkan namanya sempat masuk ke daftar pemain yang akan dilego di bursa transfer. Dalam 2 pertandingan terakhir, masing-masing menghadapi Cagliari dan Lazio, Yacine Adli dimainkan di luar posisi aslinya yakni gelandang serang. Namun bermain sebagai gelandang bertahan di 2 pertandingan tersebut ternyata bukan masalah besar baginya. Apa yang dialami Yacine Adli ini pun menyentil Luca Serafini untuk berkomentar. Ia pun teringat dengan kisah Andrea Pirlo dan Carlo Ancelotti pada masa lampau. Saya percaya dia bisa mengubah pemikiran Pioli seperti Pirlo dulu ke Ancelotti, ucap Luca Serafini kepada Milan TV. Ya, Andrea Pirlo memang pernah mengalami hari-hari sulit saat berada di skuad AC Milan besutan Carlo Ancelotti. Kala itu Andrea Pirlo kesulitan bersaing karena stok gelandang yang melimpah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ia berhasil mencuri hati Carlo Ancelotti. Bagaimana caranya? Mirip Yacine Adli, Carlo Ancelotti yang awalnya bermain sebagai gelandang serang berevolusi sebagai pemain nomor 6. Carlo Ancelotti berhasil membuat Andrea Pirlo mengeluarkan kemampuan terbaiknya meski awalnya tidak mudah. Bersama-sama, keduanya berhasil meraih sejumlah gelar bergengsi, termasuk Liga Italia dan Liga Champions. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Andrea Pirlo pernah menyebut Carlo Ancelotti bak seorang ayah baginya. Ancelotti sudah seperti ayah bagi saya. Kami telah menghabiskan banyak waktu bersama, ucapnya seperti pernah diwartakan di Eurosport. Dia membantu saya memainkan sepak bola terbaik saya dengan sejumlah posisi yang berbeda, lebih dalam. Dia mengubah peran saya di lapangan. Waktu-waktu yang saya habiskan bersamanya sulit digambarkan. Tambahnya lagi, kini Yacine Adli dan Stefano Pioli berpeluang mengulang kisah Andrea Pirlo dan Carlo Ancelotti di AC Milan. Jika dulu sempat menyisihkan Yacine Adli, Stefano Pioli kini memiliki harapan besar terhadap pemainnya tersebut. Ia juga mengaku senang dengan perkembangannya. Dia menjadi salah satu starter di AC Milan dan saya senang untuknya. Perkembangannya sangat penting, ucap Stefano Pioli kepada DAZN. Setelah rapor yang cukup baik ini, Yacine Adli pun berpeluang tampil lagi sebagai pemain pilihan Stefano Pioli untuk laga AC Milan di Liga Champions. Lini serang AC Milan disebut setara dengan Man City, OTW gelar ke-8 Liga Champions. AC Milan memaksimalkan bursa transfer musim panas 2023 untuk memperkuat barisan depan demi mendapatkan hasil positif di Liga Champions 2023-24. Beberapa pemain depan yang berhasil didatangkan AC Milan adalah Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Noah Okafor, dan Luka Jovic.
Sejak mendatangkan 4 pemain tersebut, AC Milan telah baru menelan 1 kekalahan dari 8 pertandingan yang dijalani di Liga Italia. Rossoneri juga belum terkalahkan di Liga Champions 2023-24, mengingat laga melawan Newcastle berakhir dengan skor kacamata 0-0. Catatan itu lantas membuat jurnalis Sky Sport Fabrizio Caressa menyebutkan jika AC Milan tidak asal-asalan dalam mendatangkan pemain. Dengan kata lain, AC Milan telah memiliki visi yang jelas ketika mendatangkan pemain pada bursa transfer musim panas kemarin. Bahkan, Fabio Caressa mengungkapkan apabila tingkat keberhasilan AC Milan sama persis dengan yang dilakukan oleh Manchester City. Fabio Caressa juga menitik beratkan keberhasilan Christian Pulisic dan Noah Okafor mencetak gol untuk membawa AC Milan menang atas Lazio pada pekan ke-7 Liga Italia 2023-24. Lantas, apa yang membuat Fabio Caressa menyamakan AC Milan dengan Manchester City sehingga Rossoneri diprediksi bisa menggondol trofi Liga Champions yang ke-8? Fabio Caressa menyebutkan jika gol yang dicetak oleh Christian Pulisic dan Noah Okafor ke gawang Lazio bukanlah hal yang biasa saja. Menurut Fabio Caressa, ada faktor pendukung yang memengaruhi terciptanya expected goal milik AC Milan sangat tinggi. Terbukti, gol Pulisic dan Okafor yang membuat AC Milan menang atas Lazio tercipta dengan skema yang hampir mirip. Dapat terlihat, skema yang dimaksudkan adalah ketika Rafael Leao menusuk melalui sisi kanan pertahanan Lazio, dilanjutkan dengan cutback, baik kepada Pulisic atau Okafor. Situasi tersebut adalah salah satu alasan Fabio Caressa menyamakan kualitas AC Milan dengan Man City. AC Milan kini menjadi tim dengan visi yang jelas. Gol yang dicetak ke gawang Lazio bukanlah hal yang sembarangan, ujar Caressa dikutip Milan News. Selanjutnya, Fabio Caressa mengungkapkan jika bukan tidak mungkin, AC Milan akan membuat Manchester City kesulitan jika bertemu di Liga Champions. Ruben Loftus-Cheek absen dalam 2 pertandingan AC Milan. Ruben Loftus-Cheek, gelandang AC Milan, terpaksa meninggalkan lapangan dalam pertandingan melawan Lazio yang berlangsung kemarin, hanya setelah bermain selama 29 menit. Cedera yang dialami RLC tampaknya akan membuatnya absen dalam beberapa pertandingan mendatang, termasuk laga melawan Borussia Dortmund dan Genoa. Pemain asal Inggris tersebut telah menjadi elemen kunci dalam strategi tim yang diasuh oleh Stefano Pioli di awal musim ini. Cedera yang dialaminya tentu saja menjadi pukulan telak bagi Milan, terutama mengingat cederanya Rade Krunic dan Ismail Bennacer yang juga merupakan bagian dari lini tengah tim. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, cedera perut yang dialami Loftus-Cheek akan membuatnya absen dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund di Liga Champions dan pertandingan Serie A melawan Genoa dalam pekan depan. Tes medis akan dilakukan untuk menentukan sejauh mana cedera ini memengaruhi kondisinya. Dalam situasi ini, Yunus Musa mungkin akan menjadi pengganti Loftus-Cheek dalam kedua pertandingan tersebut. Hal ini juga berarti Yacine Adli kemungkinan akan kembali menjadi starter dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund. Meskipun akan menjadi tugas yang sulit bagi AC Milan, mereka sangat membutuhkan 3 poin setelah bermain imbang versus Newcastle dalam game pertama Liga Champions.